Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan materi tentang flame photometry. Sebelum kami memulai materinya, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Akbar Jagi Sudarno, yang kedua ada Ekanda Cahyo Manunggal, yang ketiga ada Ikrar Rahna Ramadan, yang keempat ada Muhammad Akbar Prayoga, yang kelima ada Nanda Putri Dwiyesi, yang keenam ada saya sendiri Richard Gerson, yang ketujuh ada Yusi Utiarayeni Kinanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dari flame photometry sendiri adalah fotometri nyala, cabang dari spektroskopi. Atom digunakan untuk menentukan konsentrasi tertentu ion logam seperti natrium, kalium, litium, kalsium, cesium, dan lain-lain. Adapun dasar kerja fotometri nyala, jenis logam terdisosiasi karena energi panas yang disebabkan oleh sumber nyala. Karena eksitasi termal ini, beberapa atom tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi di mana mereka tidak stabil. Lalu ada fotometri api. Fotometri api ini adalah teknik yang disebut dengan fotometri nyala, adalah teknik emisi nyala. Dasar-dasar teknik ini sangat sederhana di mana sampel dinebulasi menjadi nyala api. Lalu ada atomisasi terjadi karena suhu nyala yang tinggi dan juga eksitasi atom yang mudah tereksitasi dapat terjadi. Selanjutnya ada tabel nyala api, di mana panas nyala api ini dianggap sebagai energi untuk mengeksitasi suatu unsur atau atom yang ada di dalam sampel. Jadi tiap unsur itu akan mengemisikan radiasi pada panjang gelombang tertentu. Seperti yang pertama, jika suatu sampel mengandung unsur kalium, maka unsur kalium tersebut akan menerima energi panas berupa nyala api, yang nantinya unsur kalium tersebut akan tereksitasi menjadi atom bebas kalium. Setelah tereksitasi, atom bebasnya tersebut akan memancarkan sinar emisi dalam nyala api. Jadi warnanya itu berubah jadi violet dengan panjang gelombangnya 766 nanometer. Kemudian yang kedua, unsur litium ketika diberi energi nyala juga, unsur litium itu akan tereksitasi menjadi atom bebas, kemudian terdeeksitasi atau kembali ke keadaan dasar, lalu mengemisi atau memancarkan energi menjadi warna merah dengan panjang gelombang 670 nanometer. Kemudian sama yang kalsium juga, dia akan tereksitasi menjadi atom bebas dan menghasilkan warna orange dengan panjang gelombang 622 nanometer. Yang natrium dan barium juga sama, dia tereksitasi, cuman beda di panjang gelombang dan warna yang dihasilkannya. Jadi warna dalam nyala api itu merupakan sinar emisi dari unsur yang tereksitasi, kemudian kembali ke keadaan dasar sambil memancarkan radiasi emisi atau energi, yang mana emisinya ini berupa warna spektrum dari sinar tampak. Flame photometry. Flame photometer adalah suatu metode analisa yang berdasarkan pada pengukuran besaran emisi sinar monokromatis spesifik pada panjang gelombang tertentu yang dipancarkan oleh suatu logam alkali atau alkali tanah pada saat berpijar dalam keadaan nyala. Besaran intensitas sinar pancaran ini ternyata sebanding dengan tingkat kandungan unsur dalam larutan. Sehingga metode flame photometer digunakan untuk tujuan kuantitatif dengan mengukur intensitasnya secara relatif. Metode ini menggunakan fotosel sebagai detektornya, dan pada kondisi yang sama digunakan gas propana atau LPG sebagai pembakarnya untuk membebaskan air, sehingga yang tersisa hanyalah kandungan logam. Prinsip kerja flame photometry.
Prinsip dari flame photometer ini adalah pancaran cahaya elektron yang diemisi dari keadaan tereksitasi dan kemudian kembali ke keadaan dasar. Keadaan tereksitasi ini terjadi apabila elektron dari atom netral keluar dari orbitalnya menuju orbital yang lebih tinggi. Proses eksitasi berlangsung dengan waktu yang relatif sangat singkat sekali. Setelah tereksitasi, elektron tersebut akan kembali ke keadaan dasarnya dan proses ini dinamakan emisi. Prinsip kerja flame photometer pertama, bahan bakar gas dinyalakan dan kemudian dialirkan O2 atau udara pada tekanan tertentu sampai diperoleh warna nyala biru yang kuat dan tajam. Untuk menentukan unsur apa yang akan ditentukan dengan jalan menetapkan posisi filter, maka dicelupkan pipa kapiler yang ada di ujung atomizer ke dalam larutan contoh. Selanjutnya ada proses kerja alat. Yang pertama, sampel yang akan dianalisa dimasukkan ke dalam suatu tempat yang disebut mixing chamber. Kemudian, sampel akan bercampur dengan oksigen dan gas pembakar dengan suatu reflektor. Maka cahaya yang ditimbulkan dipusatkan pada suatu filter. Filter optik akan merubahnya menjadi sinar monokromatik yang mempunyai panjang gelombang tertentu. Sinar monokromatik yang keluar dari filter dikarenakan pada suatu sensor cahaya berupa fotodioda. Pada detektor terjadi perubahan antara cahaya dengan tegangan. Besarnya tegangan yang dihasilkan akan dikuatkan. Bagian-bagian flame photometer. Bagian-bagian flame photometer yang kami jelaskan ada 4 bagian. Yang pertama adalah flame, yang kedua adalah gas pembakar, yang ketiga adalah regulator, yang keempat adalah atomizer dan aspirator. Untuk flame berfungsi untuk mentransfer atau memberi energi kepada atom-atom yang mempunyai energi rendah menjadi energi tinggi. Nyala dari flame harus konstan. Bila nyala berubah, akibatnya respon detektor akan berubah. Lalu untuk gas pembakar ada beberapa kombinasi gas yang digunakan. Yang pertama, gas hidrogen dengan gas oksigen. Yang kedua, gas LPG dengan gas oksigen. Yang ketiga, gas asetilin dengan gas oksigen. Yang keempat, gas propan dengan gas oksigen. Lalu yang ketiga adalah regulator. Regulator ini berguna untuk mendapatkan tekanan serta jumlah volume gas yang tetap dapat menghasilkan nyala serta panas yang konstan. Lalu atomizer dan aspirator. Atomizer dan aspirator merupakan bagian yang menjadi satu yang berfungsi untuk mengubah atau menguraikan larutan menjadi molekul-molekul yang berbentuk gas agar atom-atom bisa menyerap atau mengambil panas dari nyala. Beberapa komponen flame photometry. Yang pertama ada nyala api, yaitu sebagai pembakar yang menghasilkan nyala api dan dapat dipertahankan dalam bentuk konstan dan pada suhu konstan. Yang kedua ada nebulizer dan ruang pencampuran, yaitu sebagai membantu mengangkut larutan zat homogen ke dalam nyala api pada kecepatan yang tetap. Dan yang ketiga ada monokromator, yaitu sebagai membantu mengisolasi panjang gelombang yang akan diukur dari emisi asing lainnya. Dan yang terakhir ada detektor foto, yaitu sebagai deteksi cahaya yang dipancarkan dan ukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh nyala api, yang artinya radiasi yang dipancarkan diubah menjadi sinyal listrik dengan bantuan detektor foto. Sinyal listrik yang dihasilkan berbanding lurus dengan intensitas cahayanya. Oke. Lalu ada jenis flame photometry. Sebenarnya ada dua, yang tipe langsung sama tipe yang standar. Tetapi karena mungkin di kampus kita hanya menggunakan tipe langsung, jadi saya hanya memberikan tipe langsung saja. Nah, tipe langsung ini bisa dibilang definisinya adalah larutan standar natrium dan kalium yang diatomisasi atau disedot menjadi api untuk menghasilkan serangkaian pembacaan meter yang akan dibandingkan dengan yang tidak diketahui. Selanjutnya ada instrumen yang digunakan untuk analisa kuantitatif. Yang pertama ada filter flame photometer. Filter flame photometer ini menggunakan filter pada monokromatornya dan analisa terbatas hanya untuk unsur natrium, kalium, dan litium.
Yang kedua ada spektroflame photometer. Pada spektroflame photometer berfungsi sebagai monokromometernya adalah mengatur panjang gelombang baik prisma atau kisi difraksi dan digunakan untuk analisa unsur kalium, kalsium, magnesium, strontium, barium, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode analisa. Yang pertama ada cara intensitas langsung atau direct intensity method. Yang kedua ada cara standar dalam atau internal standard method. Dan yang terakhir ada cara adisi standar atau cara penambahan standar. Selanjutnya ada gangguan dalam fotometri. Yang pertama itu ada gangguan spektral, yaitu gangguan yang disebabkan oleh unsur-unsur lain yang terdapat bersama dengan unsur yang akan dianalisa. Gangguan ini disebabkan karena penggunaan filter untuk memilih panjang gelombang yang akan diukur intensitasnya. Misalnya, spektrum pita dari kalium hidroksida akan mengganggu pancaran sinar natrium pada panjang gelombang 550 nanometer. Gangguan tersebut dapat dihilangkan dengan mempertinggi pemisahan cahaya atau mengatur bandwidth. Yang kedua ada gangguan dari sifat fisik larutan. Variasi sifat fisik dari larutan dapat memperkecil atau memperbesar intensitas sinar yang akan dianalisa, sehingga intensitas yang terbaca tidak sesuai dengan konsentrasi yang akan dianalisa. Seperti satu, fisikositas. Makin besar fisikositas dari suatu larutan yang dianalisa, makin lambat larutan tersebut mencapai nyala. Sehingga intensitas pancaran pada alat akan semakin kecil dan tidak sesuai dengan konsentrasi unsur yang kita analisa. Yang kedua ada tekanan uap dan permukaan larutan. Sifat ini akan mempengaruhi ukuran besar kabut. Kabut dengan ukuran besar akan sedikit mencapai nyala, sehingga intensitas yang terbaca pada alat akan lebih kecil dari nilai yang sebenarnya. Lalu ada gangguan ionisasi. Gangguan ini disebabkan karena menggunakan suhu yang nyala yang lebih tinggi. Logam alkali dan alkali tanah ini mudah terionisasi akibat dari adanya ionisasi yang mengurangi jumlah atom netral. Akibatnya, intensitas dari spektrum atom akan berkurang dan tidak sesuai dengan konsentrasi yang akan kita amati. Nyala yang dihasilkan dari campuran oksigen dan gas akan mempunyai energi yang dapat mengionisasi logam alkali dan alkali tanah. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah atom yang akan diekstraksi. Lalu adanya atom yang lebih mudah terionisasi akan memberikan sejumlah elektron ke dalam nyala sehingga akan mendesak ion menjadi atom. Lalu gangguan dari anion-anion yang ada dalam larutan logam. Pada umumnya, sinar dari emisi unsur-unsur akan lebih rendah apabila jumlah asam yang relatif tinggi. Gangguan anion ini tidak akan terjadi bila kadarnya lebih rendah dari 0,1 molar. Di atas kepekatan tersebut, asam sulfat, nitrat, dan fosfat akan memberikan akibat pada penurunan sinar emisi logam. Selanjutnya ada cara penyimpanan dan perawatan alat. Yang pertama, setiap setelah digunakan, dibilas dengan aqueous serta dihindari dari pelarut yang bersifat korosif. Yang kedua, lampu halogen dimatikan setiap setelah digunakan. Yang ketiga, pembersih yang digunakan dapat berupa campuran deterjen, alkohol, dan air atau menggunakan sodium hipoklorit. Yang keempat, perawatan alat dilakukan dengan cara alat disimpan pada meja permanen. Kalibrasi alat frame photometer aqueous kemudian tertera pada display. Jika belum menampilkan angka 0, maka atur knob coarse, kemudian knob fine sampai angka yang tertera pada display 0. Yang kedua, setelah diatur selektor decimal point untuk menentukan apakah nilai yang akan ditampilkan berjenis satuan, puluhan, atau ratusan. Yang ketiga, atur knob blank-nya. Dan yang terakhir, kemudian kalibrasi dengan sampel standar, misal natrium dengan konsentrasi 2 ppm dan 4 ppm.
Apabila hasil pengukuran yang didapat telah sesuai dengan nilai standar, barulah lakukan pengukuran sampel yang sesungguhnya. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.